Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di bab 6. Pada bab 6 ini judulnya basic konfigurasi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Jadi hostname itu digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, untuk mengganti hostname atau setting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Teman-teman bisa buka labnya. Di sini saya sudah membuat topologi. Untuk cara membuat topologinya secara lebih detail, teman-teman bisa lihat video saya pada bab yang kelima atau bab sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa buka Winbox. Di sini kita connect saja. Untuk mengganti secara GUI terlebih dahulu, di sini teman-teman bisa buka sistem, kemudian pilih yang identity. Terus di sini teman-teman bisa ganti hostname-nya. Misal di sini saya akan ganti menjadi RB atau router bird, kemudian kita apply, terus oke. Nah, di sini namanya sudah berubah. Kemudian untuk yang secara CLI ini teman-teman bisa klik menu terminal. Kemudian di sini bisa Ctrl C saja. Kemudian teman-teman masuk ke menu sistem. Seperti ini kita enter, kemudian masuk ke menu identity seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan perintahnya. Perintahnya yaitu set name sama dengan, saya akan ganti menjadi RB strip dinde seperti ini. Kemudian kita enter, kita cek dengan perintah print. Kita enter, nah namanya sudah berubah menjadi RB dinde. Yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, sama seperti konfigurasi hostname, konfigurasi IP address juga bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Sebelumnya, untuk pengertian dari IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga edit IP pada router. Di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya. Kemudian untuk secara GUI ini teman-teman klik menu IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini sudah ada IP by default dari yang kita dapatkan secara DHCP. Kemudian untuk cara menambahkannya teman-teman bisa klik tanda plus ini. Di sini bisa masukkan saja IP yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan IP 192.168.88.1/24. Kemudian untuk ethernetnya, teman-teman perlu diketahui untuk Ethernet ini jumlahnya ada 4. Nah, untuk Ether 1 ini sudah dipakai untuk IP yang dari secara DHCP. Jadi di sini kita pilih yang Ether 2, kemudian apply, lalu oke. Nah, itu yang secara GUI. Kalau secara CLI, kita klik menu terminal, kemudian teman-teman bisa masuk ke menu IP address, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja add. Perintahnya yaitu add address sama dengan IP-nya, kemudian spasi interface sama dengan Ether 3, kita enter, kemudian kita cek dengan print. Nah, di sini sudah ada ya IP 192.168.177.1. Kemudian bagaimana cara kita menghapus IP address? Teman-teman bisa masukkan saja perintah remove number. Nah, nomor ini yaitu nomor yang ini kan ada nomor urut 0, 1, 2. Nah, ini merupakan nomor urutnya. Di sini saya akan coba remove yang nomor 2. Kemudian kita enter, kita cek lagi dengan print. Nah, di sini IP address-nya sudah terhapus. Kemudian bagaimana cara kita untuk mendisable? Berarti arti dari mendisable ini IP address-nya itu ada di Ether, cuman IP address-nya ini tidak aktif. Nah, untuk secara GUI ini caranya teman-teman bisa buka saja IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita klik yang mau kita disable, kemudian klik tanda silang.
Nah, di sini ini sudah tidak aktif. Kemudian untuk cara mengaktifkannya kembali, tinggal klik tanda centang ini. Sekarang IP-nya sudah aktif lagi. Kemudian untuk yang secara CLI, itu teman-teman bisa masuk ke menu IP address, kemudian ketikkan saja perintah disable number sama dengan 1. Kita enter, kita print. Nah, di sini IP address number 1 sudah terdisable dengan ciri-cirinya itu ada tanda silang seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkannya kembali, tinggal perintah enable. Kita print. Oke, ini dia sudah aktif kembali. Kemudian selanjutnya itu kita akan belajar cara mengubah IP. Jadi misal teman-teman ada kesalahan dalam penulisan IP, itu bisa diedit atau di set ulang. Teman-teman masukkan perintah saja set. Oke, di sini IP address-nya yang semula 88.1 menjadi 99.1. Perintahnya itu set address. Kemudian sebelum address ini teman-teman bisa kasih number 1. Kalau tidak nanti akan ditanyakan nomornya. Jadi tinggal diketikkan saja nomor 1, terus di enter, lalu cek dengan print. Yang ketiga yaitu trace boot CLI. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk terminal Mikratik dan Linux itu ada sedikit berbeda ya. Di Linux ketika kita mau masuk ke suatu direktori, kita bisa dengan memasukkan perintah cd. Tapi kalau di Mikratik itu kita menggunakan slash. Misal di sini itu teman-teman mau masuk ke menu sistem. Itu teman-teman bisa tinggal masukkan perintah slash sistem seperti ini, kita enter. Nah, dia sudah masuk ke sistem, tapi di Mikratik juga namanya itu bukan direktori tetapi menu. Sekarang kita sudah masuk ke menu sistem. Kemudian kalau mau kembali ke halaman paling awal itu bisa dengan slash lagi, kita enter. Nah, ini sudah kembali ke posisi paling awal. Kemudian bisa juga dengan sistem doang seperti ini. Nah, ini juga bisa. Kemudian saya akan masuk ke identity. Nah, untuk ketika kita pengen kembali tapi bukan ke yang paling awal, itu bisa titik 2 kali seperti ini, kita enter. Nah, ini ke halaman sebelumnya tapi bukan yang paling awal. Kemudian ketika teman-teman lupa nih di menu sistem itu ada menu apa lagi, teman-teman bisa ketikkan saja sistem, kemudian tekan tanda tanya. Nah, di sini itu terdapat banyak menu apa saja yang ada di menu sistem. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja mau ke menu apa gitu. Yang keempat adalah IP services. Jadi IP services ini merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router AS. Nah, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox, kemudian akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian kita akan login ke router. Nah, di sini untuk kita melihat port yang terbuka pada Mikratik itu, teman-teman bisa klik menu IP, kemudian klik menu service. Nah, di sini itu ada port yang sudah terbuka. Kemudian kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Caranya tinggal klik tanda silang ini saja. Oke, jika sudah, kita akan coba mengganti port SSH. Kita akan ganti menjadi 9022. Kita available formnya seperti ini saja. Kita apply lalu oke. Kemudian untuk yang Winbox kita ganti menjadi 3000. Kita apply lalu oke. Kita akan coba login dengan putih. Di sini kita masukkan IP-nya. Kemudian jika sudah portnya kita ganti
menjadi 9022. Kita open. Di sini kita accept. Kita admin, login menggunakan admin. Kemudian oke. Kita sudah berhasil login dengan putih, dengan part yang sudah kita ganti. Kemudian jika kita akan coba menggunakan Winbox, kita klik menu Winbox. Kemudian di sini kita klik saja. Kemudian kita ke di sebelah IP ini kita dikasih titik 2 spasi, kita kasih portnya yaitu 3000. Kemudian kita connect. Oke, ini dia sudah berhasil login dengan port 3000. Kemudian jika sudah, itu bisa kita setting seperti ulang lagi seperti semula portnya. Ini kita aktifkan kembali. Di sini untuk SSH ini portnya akan kita ganti menjadi 22 sama seperti yang awalnya tadi. Kita klik apply lalu oke. Kemudian untuk yang Winbox kita ganti menjadi 8291. Kita apply lalu oke. Yang kelima adalah router OS login management user. Jadi nantinya kita akan belajar siapa saja yang bisa mengakses Mikrotik kita. Perlu diketahui bahwasanya kita saat ini dalam mengakses Mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router Mikrotik kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user ini itu tidak aman karena ada kemungkinan hacker melakukan serangan brute force. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login Mikrotik kita. Nah, pada Winbox ini teman-teman bisa klik menu sistem, kemudian klik menu user. Di sini sudah ada user admin. Nah, untuk dengan kategori grup ini full. Kemudian kita akan coba tambahkan user baru. Di sini saya akan namai sebagai Dinda. Kemudian untuk kategori grupnya ini full. Kemudian allowed use address-nya seperti ini saja. Kemudian untuk password kita akan tambahkan 123. Kita confirm password 123. Kemudian klik apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah ada user baru namanya Dinda. Kita akan coba login dengan Winbox. Di sini kita akan ganti menjadi Dinda usernya, kemudian passwordnya 123. Kita connect. Nah, di sini dia sudah bisa login dengan menggunakan user Dinda. Selanjutnya yang terakhir yaitu router OS login management group. Jadi grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default itu kan terdapat 3 grup di Mikrotik yaitu full, red, dan juga red. Nah, untuk full itu berarti kita full akses, untuk red itu berarti kita bisa melakukan beberapa konfigurasi dan beberapa lainnya itu tidak bisa, dan juga red itu tidak bisa membuat user baru. Nah, untuk mengimplementasikan grup itu kita harus membuat user. Di sini sudah ada user Dinda dan saya akan menambahkan 2 user baru. Caranya sama seperti tadi. Di sini saya namanya user 1, kemudian untuk grup ininya, untuk kategori grupnya ini red saja, kemudian allowed address-nya seperti ini. Untuk passwordnya saya akan samakan 123, kemudian kita klik apply lalu klik OK. Nah, di sini saya akan coba login dengan menggunakan user baru, namanya itu user 1. Kita passwordnya sama ya, 123, kita connect. Nah, dia bisa login menggunakan user 1. Nah, ini kan tadi kan kategori grupnya ini kan hanya bisa red saja. Jadi ketika dia akan coba membuat IP address itu tidak bisa. Ini semua ikonnya ini abu-abu. Dia tidak bisa karena dia hanya bisa red saja. Kemudian saya akan coba buat grup lagi, user lagi. Ini kita tambahkan
Ini namanya user 2, kemudian kategori grupnya ini word. Jadi word itu dia tidak bisa menambahkan user. Untuk alat address-nya seperti ini, kemudian passwordnya sama. Oke, sekarang kita akan coba login. Di sini namanya kita ganti menjadi user 2. Kemudian kita coba connect. Nah, dia sudah berhasil. Kemudian kita coba buat user baru. Nah, di sini dia tidak bisa karena kategori grupnya itu web. Jadi dia tidak bisa membuat user baru. Oke, jadi seperti ini belajar tentang bab 6 basic konfigurasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.